Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Humaydi, mahasiswa UT Jakarta, Prodi Ilmu Komunikasi. Dalam rangka memenuhi tugas ketiga pada mata kuliah Public Speaking, di sini saya akan membuat video pidato di forum remaja tentang dampak positif dan negatif game terhadap generasi muda. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum mulai, saya mau tanya dulu nih. Di sini siapa yang pernah bilang sebentar lagi stop main game, tapi ujung-ujungnya malah lanjut satu game lagi? Atau mungkin pernah ada yang dimarahin orang tua gara-gara main game terlalu lama? Saya yakin kita nggak sendirian. Karena faktanya, game sudah menjadi bagian dari kehidupan anak muda zaman sekarang, mulai dari PUBG, eFootball, Mobile Legends, sampai Minecraft, atau bahkan Free Fire. Dan saya yakin juga setiap orang pasti pernah memainkan salah satu dari game tersebut. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita, yaitu dampak positif dan negatif game terhadap generasi muda. Teman-teman, seringkali game dianggap cuma buang-buang waktu. Bahkan kadang kalau dengar kata gamer, yang muncul di pikiran orang adalah malas belajar, begadang, atau bahkan sampai kecanduan. Padahal sebenarnya game itu tidak selalu buruk kalau digunakan dengan benar. Game justru mempunyai banyak hal yang bermanfaat. Contohnya, game bisa melatih strategi dan kemampuan berpikir cepat. Saat bermain, kita sering dituntut mengambil keputusan dalam waktu singkat. Kita juga belajar menyusun taktik dan bekerja sama dengan tim. Bahkan menurut penelitian dari American Psychological Association, bermain game dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. Jadi sebenarnya game juga bisa membantu otak kita berpikir lebih kreatif dan inovatif. Selain itu, banyak anak muda yang bisa belajar menggunakan bahasa Inggris dari game. Contohnya ketika mereka mabar dengan orang-orang yang ada di luar negeri. Bisa membuat mereka menjadi lebih percaya diri saat berkomunikasi dengan teman satu tim secara online. Bahkan tidak jarang yang sampai bertukar nomor telepon atau WhatsApp, sehingga mereka mengadakan kegiatan main game bareng dengan tatap muka, dengan ketemu one by one dengan teman-temannya. Nah, sekarang bahkan dunia e-sport berkembang sangat pesat. Banyak gamer yang bisa berprestasi, ikut turnamen, bahkan menghasilkan uang dari hobinya. Tapi teman-teman, di balik semua manfaat itu, kita juga harus sadar bahwa game punya dampak negatif kalau dimainkan berlebihan. Misalnya, salah satu masalah terbesarnya adalah kecanduan game. World Health Organization bahkan sudah mengklasifikasikan kecanduan game sebagai gangguan kesehatan mental atau game disorder, yang mana bisa menyebabkan si pengguna itu ketidakstabilan emosi ketika bermain game. Entah itu bisa mengumpat atau membanting HP kesal dengan kekalahan di game yang ia mainkan. Kalau sudah kecanduan, seseorang bisa lupa waktu, kurang tidur, malas belajar, bahkan menjauh dari lingkungan sekitar. Gak sedikit pelajar yang nilainya turun karena terlalu fokus bermain game dibanding mengerjakan tugas atau belajar. Selain itu, terlalu lama menatap layar juga bisa menyebabkan mata lelah, sakit, dan kurang aktivitas fisik. Jadi sebenarnya masalahnya bukan pada gamenya, tapi pada cara kita menggunakannya. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai generasi digital, kita harus pintar mengatur diri. Main game itu boleh, seru juga,
bahkan bisa jadi sarana hiburan setelah penat belajar, bisa main buat hiburan pas kita lagi libur kegiatan. Tapi kita tetap harus punya batas, dan batas itu kita sendiri yang menentukannya. Jangan sampai game yang mengontrol hidup kita. Kita lah yang harus mengontrol waktu, kapan kita harus bermain game, kapan kita bersosialisasi. Coba mulai atur waktu bermain, jangan lupa istirahat, tetap fokus sekolah atau kuliah, dan jangan sampai lupa kehidupan nyata hanya karena terlalu sibuk di dunia virtual main game berlarut-larut. Karena gamer yang keren bukan gamer yang main 24 jam, tapi gamer yang tetap bisa bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Akhir kata dari saya, mari kita gunakan teknologi dan game secara bijak. Kita ambil manfaatnya, hindari dampak buruknya, dan tunjukkan bahwa generasi muda Indonesia bisa menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan seimbang. Mungkin itu saja sedikit pidato dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.